Terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Berkata-kata kepada kami dan hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya mengajak kita belajar firman Tuhan lagi. Kita buka kembali saudara Kisah Rasul pasal ke-2. Kita akan melihat kehidupan jemaat mula-mula. Ya, bagaimana kita lihat, kita perhatikan cara hidup mereka saudara. Alkitab berkata begini, Kisah Rasul pasal kedua ayat yang ke-41 mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau saudara baca konteks ayat ini saudara, per ayat saudara, ya satu ayat dengan ayat yang lain saudara, kalau saudara lihat itu tidak terpisahkan. Selalu ada kata penghubungnya, ada kata dan kata dan terus saudara. Ya, kalau saudara baca ya di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang ya yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati. Sudah berulang-ulang kata dan itu ya dituliskan di Alkitab ini saudara. Artinya apa saudara? Seluruh konteks ini saudara, dari ayat 41 sampai 47 itu semuanya berkesinambungan. Artinya satu paket saudara, seperti itu. Dan dikatakan ayat 43 itu merupakan hasilnya yang begitu luar biasa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi mujizat dan tanda itu terjadi karena apa yang mereka lakukan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka memecahkan roti dan selalu berdoa. Maka dikatakan saudara, sambil memuji Allah. Ya, bergirir ya di rumah masing-masing, makan dengan gembira dengan tulus hati. Lalu akibatnya juga ya dikatakan saudara, mereka disukai semua orang. Lalu akibatnya juga Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi semua apa yang mereka lakukan menjadi sebuah gaya hidup, satu paket saudara, tidak terpisahkan. Ketika mereka bertekun dalam pengajaran, mereka juga bertekun dalam persekutuan, mereka juga bertekun memecahkan roti, mereka juga bertekun dalam doa. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudara juga jangan mengabaikan satu sisi. Kita mungkin suka mendengarkan pengajaran, yang suka membaca merenungkan firman Tuhan, is okay. Tapi jangan lupa saudara, kehidupan yang lainnya yang seperti zaman mula-mula, kehidupan bermurah hati, memecahkan roti, memberi, membagi ya sesuatu dari hidup kita kepada orang lain. Tapi juga jangan lupa ya kehidupan doa saudara. Kenapa? Karena semua itu penting bagi kehidupan kita saudara. Kita tahu saudara ya, mungkin saudara pernah lihat enggak kalau ibu-ibu kalau bikin kue ya atau mau masak saudara, ya pasti semua menu yang dihasilkan itu karena semuanya seimbang. Ada penyedapnya, ada garamnya, ada minyaknya, ada bawangnya, apalagi saudara, ada airnya, ya semuanya ketika dimasak ya dengan seimbang saudara,
ya itu pasti akan menghasilkan masakan yang enak, saudara. Tapi kalau garamnya terlalu banyak, nggak enak jadinya. Atau kuahnya terlalu banyak, nggak enak. Atau mungkin perasannya terlalu enak, nggak banyak. Dan banyak orang Kristen sukanya seperti ini. Pokoknya dia nggak mau peduli, pokoknya dia harus ada cabenya gitu loh. Nah itu juga tidak bagus. Karena terlalu banyak makan cabai tidak bagus juga tubuh saudara. Harus seimbang semuanya. Ya saya yakin ibu-ibu semuanya tahu ya. Nah saudara, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Satu sisi jangan lebih ditonjolkan daripada yang lainnya. Harus seimbang semuanya. Ya. Bahkan dalam kehidupan kita mungkin bertekun ya di dalam hal-hal yang rohani saudara. Tapi jangan lupa ketika kita bekerja juga, kita bekerja dengan tekun. Amin Bapak Ibu? Iya, seimbang semuanya. Ya. Nah, saya percaya saudara, kalau kita perhatikan gaya hidup, cara hidup zaman mula-mula itu begitu luar biasa. Mereka seimbang saudara. Ingat, mereka bertekun loh. Dan dikatakan saudara, ya, kalau kita lihat, ya, kayaknya kehidupan mereka itu hanya hal-hal yang rohani aja saudara ya. Kemarin saya sudah jelaskan, mereka itu bukan penganggur. Kalau penganggur itu nggak mungkin mereka bisa tercukupi kebutuhan mereka. Karena kalau kita lihat, mereka disukai semua orang. Penganggur itu nggak disukai orang, ya kan? Apalagi pengacara ya. Maksudnya penganggur banyak acara. Ya, banyak cari-cari acara seperti itu. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan hari ini saudara. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bertekun dalam pengajaran, ya bertekun dalam firman Tuhan. Ya, kemarin saya sudah ajarkan bagaimana kita juga harus memberi, bermurah hati di tengah-tengah kondisi krisis yang ada, semua kena dampaknya. Ya, justru saat-saat seperti inilah jangan hidup dengan keegoisan, jangan hidup dengan mementingkan diri sendiri saudara. Ini waktu yang terbaik saya katakan, kita bisa menyentuh surga, kita bisa menyentuh hati Tuhan. Ya kalau kita memberi waktu dalam kelimpahan, ya Tuhan sangat perhatikanlah saudara seperti itu. Tapi saya percaya kita bisa menari sesuatu bisa menyentuh hati Tuhan ketika ada pengorbanan di situ saudara. Nah ini waktu-waktu yang terbaik untuk kita berkorban saudara. Seperti itu. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita mesti melakukannya saudara. Nah hari ini saya mau mengajarkan tentang gaya hidup doa saudara. Ya, nah saudara tahu ya, doa itu adalah napas hidup orang percaya. Semua sepakat itu saudara. Nah saudara Pak pernah lihat nggak di TV ada program ya di satu channel channel yang melihat alam saudara, binatang, pokoknya banyak hal tentang dunia ini saudara. Nah ditayangkan saudara ada orang menyelam di laut saudara. Dia melihat banyak ikan yang luar biasa, karangnya begitu luar biasa, indah sekali saudara seperti itu. Ternyata ya selama ini mungkin kita yang belum pernah menyelam saudara, kita belum pernah melihat dasar laut itu seperti apa, karangnya, ikan-ikannya. Ternyata waktu kita menyelam itu indah sekali saudara. Nah kami pernah pergi ke sebuah pulau Lumukutar saudara. Ya walaupun karang-karangnya sudah tidak terlalu bagus, tapi waktu kita menyelam indah sekali saudara. Kita bisa melihat ikan-ikan dengan air yang sangat jernih seperti saudara. Dan begitu mempesona saudara. Tapi waktu kita menyelam saudara, itu ya kalau nggak lama lah, sesuai dengan kekuatan napas kita saudara. Ya tapi kalau kita pakai alat saudara, kita bisa mungkin lama sekali saudara. Nah di TV kan kalau saudara lihat ada ditayangkan khususnya di daerah Sulawesi, saya tidak tahu Sulawesi mana. Ya mereka pintar sekali menyelam saudara. Ya ketika menyelam itu bisa sampai 10-15 menit saudara. Bisa saya katakan luar biasa, orang itu bisa menyelam sampai 10-15 menit. Itu perlu kekuatan jantung, pernapasan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya mereka bisa menyelam seperti itu, pasti itu terlatih. Gak mungkin langsung menyelam 10-15 menit saudara. Seperti itu. Ya saudara bisa praktekkan nanti di kolam renang saudara. Coba berapa lama saudara bisa menyelam seperti itu saudara. Nah
Ya, nah, saya percaya saudara, orang bisa menyelam dengan waktu yang sangat lama saudara. Itu bukan hal yang mudah saudara. Perlu latihan bertahun-tahun ya, seperti itu. Nah, saya percaya juga sama seperti kita saudara ya. Kita nggak akan bisa bertahan kalau tidak bernapas. Betul nggak saudara? Tadi saya katakan doa adalah napas hidup orang percaya saudara. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan, berkata saudara, murid-murid itu mereka bertekun dalam doa. Kenapa sih mereka bisa memiliki ketekunan dalam doa? Dari mana asalnya kok tiba-tiba mereka bisa berdoa saudara? Padahal sebagian besar itu, kecuali rasul-rasul lah, ya, mereka kok bisa bertekun dalam doa saudara? Saya percaya saudara, itu asalnya mulai dari mereka melihat rasul-rasul. Mereka mendengar apa yang diajarkan rasul-rasul. Ya, karena rasul-rasul itu mendengarkan pengajaran Yesus dan mempraktekkan apa yang mereka lihat dari Yesus, saudara. Nah, dari awal, saudara perhatikan, Yesus itu punya kehidupan yang luar biasa. Dia selalu mengawali kehidupannya dengan doa. Kalau saudara baca di Markus pasal yang pertama, ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, tempat ini kemungkinan besar adalah Taman Getsemani. Di taman inilah Yesus seringkali berdoa di sana. Jadi Yesus punya gaya hidup, ya, setiap pagi-pagi dia bangun dan dia berdoa, saudara. Kenapa pagi-pagi, saudara? Ya, karena pagi-pagi begitu kita bangun itu pikiran masih fresh. Ya, kita nggak banyak pikiran. Tapi kalau sudah mulai aktivitas, ya, apalagi sampai selesai aktivitas sore malam, kita perlu berdoa. Kadang sudah banyak pikiran, banyak hal-hal yang kita gumulkan. Waktu kita mau berdoa, saudara, seringkali yang terjadi adalah kita susah connect dengan Tuhan. Kenapa? Pikiran kita tidak terfokus kepada Tuhan, tapi lebih banyak kepada pergumulan dan persoalan, saudara. Jadi doa, waktu doa yang terbaik sebenarnya adalah di pagi hari, saudara. Bukan berarti saudara yang tidak doa di pagi hari, doa di malam hari atau di siang hari tidak bagus. Bagus, saudara. Kalau saudara bisa punya gaya hidup seperti itu, is okay. Bagus sekali seperti itu, saudara. Nah, murid-murid, saudara, mereka melakukannya. Mereka melihat rasul-rasul. Rasul-rasul dapat dari mana? Rasul-rasul dapat dari Yesus, saudara. Dan mereka mempraktekkan, saudara. Nah, Alkitab mencatat, saudara, rasul-rasul ketika Yesus menyuruh mereka jangan tinggalkan Yerusalem, sebab kamu telah mendengar janji Bapa bahwa Yohanes itu membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka pulang ke Yerusalem ketika Yesus naik ke surga. Yesus tidak pernah menyuruh mereka berdoa loh. Cuma mereka disuruh jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi mereka bisa pergi ke loteng Yerusalem. Dan dikatakan kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara, ya, mereka bisa berkumpul bersama-sama. Dikatakan mereka bertekun di dalam doa. Dari mana mereka punya inisiatif seperti itu? Karena mereka melihat dari kehidupan Yesus, saudara. Ya, jadi doa itu begitu penting, saudara, bagi orang-orang yang percaya, saudara. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Coba saudara tahan napas, saudara. Masih susah sekali kan? Nah, karena itu jangan berhenti berdoa. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini, tetaplah berdoa. Doa itu harus menjadi gaya hidup kita. Harus menjadi napas kehidupan kita, saudara. Ya, doa juga jangan cuma terkungkung di kamar. Kan ada firman-Nya, Pak. Ya, kalau kita berdoa, Yesus berkata, masuklah kamar, kunci kamar kita, ya, tutup pintu kamar kita berdoa. It's okay. Itu doa yang sangat artinya sangat privasi seperti itu, saudara. Ya, tapi kita di mana saja kita bisa berdoa, saudara. Ya, nah memang ada waktu-waktu tertentu kita harus memberikan tempat dan juga suasana supaya kita bisa bersama-sama untuk bisa lebih intim, lebih khusyuk dengan Tuhan, saudara, seperti itu, saudara. Ya.
Sekali lagi, doa itu memberikan kehidupan, ya. Tapi saudara harus tahu ya, doa terkadang, dengar saya baik, doa terkadang mendatangkan kesusahan loh saudara. Seringkali kalau kita berdoa kan kita minta jawaban, kita minta kelegaan, kita minta kelepasan, kita minta penghiburan, kita minta kekuatan. Betul saudara ya? Ya, tapi saudara harus tahu ya, doa kadang mendatangkan kesusahan. Karena itu banyak orang berkata begini, kok makin doa kok makin parah ya? Kok makin doa kok makin susah ya? Kok makin doa kok makin banyak masalah seperti itu? Nah, saudara harus tahu ya, itu menjadi satu bumbu dalam doa saudara. Jadi kesusahan itu juga kadang merupakan satu warna ya di dalam doa saudara. Saya mau bagikan buat saudara. Coba kita buka Daniel pasal ke-6 ayat 10. Di perjanjian lama saudara diceritakan ini ya, ketika Daniel berdoa, dia mendatangkan masalah. Dia mendapatkan masalah saudara. Ya, saya bacakan buat saudara Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memujinya, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya saudara. Ayat 10 ini dimulai dari kalimat demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat saudara. Ya, surat perintah seperti apa? Siapa yang buat? Itu dibuat oleh raja pada waktu itu saudara, yang menyatakan bahwa ya jangan seorang pun itu saudara menyembah atau berdoa ya menaikkan permohonan ya kepada salah dewa ya atau kepada siapapun, kepada manusia, kecuali kepada Tuan Raja ya. Maka kalau orang itu melakukannya dalam 30 hari saudara, didapati mereka menyembah dewa, memuji dewa, atau berdoa kepada dewa, atau berdoa kepada seseorang, saudara, seperti itu, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa, saudara. Ya, nah surat itu dibuat oleh siapa? Oleh raja. Ya, nah ini inisiatif dari orang-orang yang tanda petik iri sama Daniel. Ya, karena Daniel itu adalah orang yang punya pangkat yang tinggi. Ya, boleh katakan dia adalah tangan kanannya raja seperti itu saudara. Nah, mengapa surat itu dibuat? Sekali lagi karena ada orang iri ya sama Daniel, lalu menghasut raja. Nah, Raja Darius itu membuat ya dekret atau surat perintah ini saudara. Seperti itu. Waktu surat itu dibuat, ya kan, isi suratnya adalah kalau ada orang menyembah, memuji atau berdoa kepada satu dewa, ya, maka orang itu akan dilemparkan dalam gua singa. Nah, waktu Daniel mendengarkan, mengetahui bahwa surat itu sudah dibuat, maka Daniel dikatakan begini saudara, ia pulang ke rumahnya, ya, membuka tingkap-tingkap ya kamarnya yang menghadap ke Yerusalem saudara. Lalu dikatakan begini, ia apa saudara? Berlutut. Ia berdoa kepada Allahnya. Coba lihat. Begitu dia mendengar, tahu akan ancaman, siapapun yang berdoa kepada satu dewa, maka orang itu dalam 30 hari dapati berdoa, dia akan dibuang ke dalam gua singa. Daniel begitu mendengar, dia bukan malah undur, dia malah berdoa. Apakah Daniel itu hanya mau menentang titah raja? Apakah Daniel itu sengaja berdoa menentang persekolahan daripada petinggi yang berusaha menjatuhkannya saudara? Ataukah ia sengaja berdoa untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut dihukum sekalipun nanti dibuang ke dalam gua singa saudara? Ya, kalau saudara perhatikan baik saudara, kalau Daniel melakukannya dengan alasan seperti itu, maka Daniel adalah orang yang sangat sombong sekali. Sudah tahu ya akan dibuang ke gua singa, sudah tahu itu perintah raja ditentang, sudah tahu itu ada orang sengaja bersekongkol untuk menjatuhkan dia, tapi kalau dia sengaja melakukannya,
ya, maka dia adalah orang yang sombong. Tapi kalau saudara perhatikan baik, ya, saudara bisa menemukan bahwa Daniel itu bukan orang yang sombong. Dia melakukannya, saudara, karena memang bagi dia doa, dia memuji, dia berdoa kepada Allahnya, saudara, itu menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah kebutuhan, saudara. Ia tidak dapat hidup tanpa berdoa. Sebagaimana tadi saya katakan, manusia tidak bisa hidup tanpa napas, saudara. Nah, akibat dia berdoa, dia mungkin secara jasmani dia kehilangan napas hidupnya, saudara. Karena akan ditelan, dibuang, dimakan, dicabik-cabik oleh singa, saudara, seperti itu. Tapi bagi dia, kalau dia tidak berdoa, walaupun secara jasmani dia hidup, saudara, tapi dia sudah punya prinsip, dia sudah mati, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Ya, jadi Daniel, ya, dia boleh saja kehilangan napas hidup secara jasmani, saudara. Tapi dia tidak mau kehilangan napas hidup secara rohani, saudara. Ya, karena bagi dia doa adalah kehidupannya. Tanpa doa dia sudah mati, saudara. Saudara lihat kehidupan saudara dan saya. Kebanyakan kan kita lebih cenderung memperhatikan hal-hal yang jasmani daripada hal-hal yang rohani, saudara, ya. Nah, hari ini saudara, ayo saya berdoa, saya berharap, saya menghimbau, ayo tingkatkan kehidupan kerohanian kita, yaitu gaya hidup doa kita. Biarkan ini tidak hanya menjadi slogan orang Kristen bahwa napas hidup orang Kristen adalah doa, saudara. Biarkan ini kita terus lakukan setiap saat, setiap waktu, saudara. Ya. Sekali lagi, orang-orang percaya zaman mula-mula mereka begitu luar biasa. Kalau saudara baca terus nanti di pasal keempat, saudara bisa menemukan, ya, tanpa rasul-rasul zaman itu sudah bisa bertekun dalam doa yang begitu luar biasa. Doa mereka begitu luar biasa, saudara. Ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes itu ditangkap, saudara, ya, mereka berdoa dengan berani. Nah, Alkitab mencatat begitu bagaimana berdoa, saudara, Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Lalu apa yang terjadi? Tempat itu goyang, saudara. Lalu Alkitab berkata mereka berani memberitakan Injil, saudara. Saya berharap doa menjadi gaya hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tapi jangan juga lebih menonjolkan kehidupan doa tanpa membaca firman Tuhan, tanpa bersekutu, tanpa mempraktekkan gaya hidup firman Tuhan yang lainnya. Semua yang Alkitab tulis dari awal Kejadian sampai Wahyu, saya berdoa biarkan kita ketika kita membacanya, kita menghidupinya. Karena Alkitab itu holistik. Saya menemukan, saudara, ada banyak pengkhotbah atau banyak gereja lebih menonjolkan satu sisi, mengabaikan sisi yang lainnya. Ya, ada banyak orang menonjolkan doktrin-doktrinnya, tapi mengabaikan doktrin yang lainnya, saudara. Misalnya gini, mereka berkata mujizat tidak ada, hal-hal kebutuhan fisik tidak ada lagi. Kita harus semuanya yang rohani. Tapi kalau saya baca, Yesus tidak seperti itu. Yesus ketika dia melihat ada orang kelaparan nih, lagi lapar, ada 5.000 orang, ya tahu ya. Ya, kita mencatat lapar. Yesus tidak membiarkannya. Yesus memenuhi kebutuhan mereka secara fisik, makanan, saudara. 5 roti, 2 ekor ikan, memberi makan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus juga fokus juga tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tidak hanya hal-hal yang rohani aja, saudara. Semua itu holistik. Nah, tapi hari ini kalau kita belajar tentang doa, ayo kita tingkatkan. Jadikan itu menjadi gaya hidup. Jadikan itu menjadi napas kehidupan kita setiap saat. Amin. Haleluya. Haleluya.